Kisah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan dalam hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, Abu Bakar selalu setia menemani Rasulullah. Selain itu, Abu Bakar juga termasuk kelompok As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu kelompok orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Abu Bakar memiliki banyak kisah yang bisa diambil pelajarannya. Salah satunya yaitu kisah perjuangannya dalam berdakwah. Abu Bakar sendiri diangkat sebagai khalifah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Pada saat menjadi khalifah, Abu Bakar telah memberikan kepemimpinan yang sangat baik kepada para pengikutnya. Abu Bakar merupakan sosok pemimpin yang jujur, lembut, sederhana, dan bijak. Sebelum menjadi pemimpin, Abu Bakar merupakan saudagar kaya yang memiliki kekayaan sampai 40.000 dirham. Tetapi setelah menjadi pemimpin umat, dia menggunakan harta kekayaannya untuk kebutuhan semua umatnya, sehingga Abu Bakar tidak memiliki kekayaan lagi dan harus berdagang untuk mendapatkan penghasilan. Selama berdagang, Abu Bakar semakin sulit untuk ditemui oleh umat. Hal ini kemudian membuat banyak warga yang merasa kecewa dan melaporkannya kepada Umar bin Khattab. Setelah itu, Umar bin Khattab menemui Abu Bakar dan memberitahu Abu Bakar untuk tidak melanjutkan pekerjaannya sebagai pedagang. Karena keutamaan Abu Bakar saat ini adalah umat. Salah satu sahabat yang memiliki keutamaan dan perlu kita ketahui yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat yang dicintai Rasulullah ini memiliki beberapa keutamaan yang harus kita ketahui. Dari keutamaan tersebut, maka kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga. Salah satu keutamaan yang didapatkan Abu Bakar yaitu menjadi khalifah pertama. Selain itu, Abu Bakar juga termasuk dalam 4 khalifah yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin bersama dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Sahabat yang selalu menjadi kepercayaan Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar. Bahkan Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq yang diberikan oleh Rasulullah. Gelar tersebut diberikan kepada Abu Bakar karena Abu Bakar selalu mempercayai ucapan Rasulullah. Salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga yaitu Abu Bakar. Hal ini disampaikan oleh Rasulullah secara langsung kepada Abu Bakar atas amal kebaikan yang telah dilakukannya. Jaminan masuk surga merupakan sebuah anugerah yang luar biasa dari Allah yang diberikan kepada Abu Bakar. Abu Bakar merupakan sahabat Nabi Muhammad yang termasuk dalam orang-orang paling awal dalam memeluk agama Islam pada tahun 632 Masehi hingga 634 Masehi. Abu Bakar telah menjadi khalifah pertama. Abu Bakar juga termasuk dalam 4 khalifah yang mendapatkan gelar Khulafaur Rasyidin. Dalam melakukan dakwahnya, Abu Bakar memiliki sikap yang lemah lembut. Dari sikap inilah yang membuat banyak kerabat dan sahabatnya masuk Islam. Sudah mendapat jaminan masuk surga, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. Kisah dari para sahabat yang bisa kita teladani yaitu kisah dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dalam masa hidupnya banyak meluangkan waktu hanya untuk kepentingan umat. Bahkan Abu Bakar rela hidup sederhana demi kepentingan umatnya. Harta yang diperoleh seseorang sangat penting untuk diketahui sumbernya. Hal ini dilakukan supaya harta yang kita miliki merupakan harta yang halal dan bukan merupakan harta yang syubhat maupun haram. Seperti Abu Bakar yang tidak bisa menerima harta dari sumber yang tidak jelas. Jadi sebelum menerimanya, Abu Bakar perlu memastikan sumber harta tersebut. Sebagai pemimpin memiliki rasa tanggung jawab merupakan sebuah kewajiban.
Abu Bakar dalam masa kepemimpinannya selalu mengutamakan amanat kaum muslimin apapun keadaannya. Bahkan dalam detik-detik akhir masa hidupnya, Abu Bakar masih sempat memikirkan amanat kaum muslimin. Abu Bakar merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki sikap lembut. Sampai-sampai ketika membaca Al-Quran, Abu Bakar tidak kuasa menahan air matanya. Hal inilah yang juga membuat orang kafir Quraisy merasa terganggu ketika Abu Bakar membaca Al-Quran di halaman rumahnya. Salah satu hal yang paling diperhatikan pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq adalah tentang pendidikan agama Islam. Pada saat itu, pendidikan agama Islam yang ada di lembaga-lembaga digunakan oleh para sahabat untuk memberikan pelajaran mengenai agama Islam. Lembaga-lembaga yang digunakan yaitu Masjid, Al-Kutab, As-Syufah, dan Rumah Para Sahabat. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada 573 Masehi dan meninggal dunia 23 Agustus tahun 634 Masehi. Dia merupakan sahabat dan penasihat terdekat Nabi Muhammad.